Kembali lagi bersama saya Rika Aprianti, tentunya masih bersama narasumber kita Kak Idayati Zainuddin. Lanjut nih Kak, seperti tema kita di awal yaitu peran perempuan dalam pembangunan ekonomi khususnya di Kota Jambi. Iya. Ada pertanyaan nih Kak satu, kan tentunya Kakak seorang perempuan dan terlibat di dunia ekonomi lah kalau untuk sekarang saat ini. Kalau pandangan Kakak tentang seorang perempuan dan ekonomi di Kota Jambi khususnya untuk saat ini bagaimana Kak? Peran perempuan untuk pembangunan ekonomi lah ya, khususnya di Indonesia, khususnya di Kota Jambi, itu perempuan itu sangat berperan sekali untuk pembangunan itu. Karena apa? Sebuah studi menunjukkan bahwa apabila perekonomian memberi kesempatan kepada perempuan untuk membantu pergerakan ekonomi di suatu negara atau di suatu daerah, maka perekonomian itu akan mendapatkan keuntungan dari segi produktivitas yang lebih tinggi dan kualitas juga yang lebih baik. Namun kebijakan itu kan ada hal yang terkait sebenarnya untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu kalau dibilang disamakan sebenarnya tidak bisa disamakan. Ada beberapa hal yang memang menghalangi perempuan. Contohnya perempuan ada cuti melahirkan dan masa kehamilan 9 bulan itu tentu akan menghalangi pekerjaan. Namun itu tidak mengurangi produktivitas atau kualitas kerja apabila pemerintah bisa menetapkan kebijakan-kebijakan untuk untuk perempuan tadi. Iya. Berarti kalau untuk saat ini emang harus berkaitan sekali kayak antara ekonomi dan seorang perempuan, walaupun sekarang kesetaraan gender sudah hampir sama lah, walaupun tidak bakal bisa sama selamanya. Tidak bakal bisa sama antara laki-laki dan perempuan. Lanjut nih Kak, kalau untuk menurut Kakak sendiri, kan tadi di awal kita sudah bilang peran perempuan dan tentang ekonomi. Kalau perempuan yang telah menjadi ibu rumah tangga lah, untuk perannya sendiri ke ekonomi itu menurut Kakak bagaimana? Perempuan sudah menikah lah istilahnya gitu ya, seorang ibu rumah tangga. Perempuan ini sebagai aset, yang sangat potensial untuk membantu pembangunan ekonomi di Indonesia ataupun di Kota Jambi. Kenapa? Sebenarnya perempuan ini punya talent yang luar biasa untuk itu. Kenapa? Dengan adanya perempuan istilahnya mampu berkarya. Karena setiap usaha itu tidak harus di suatu tempat atau berkarir itu nggak harus di kantor, dari rumah juga bisa. Nah, di sini mungkin pemerintah bisa lebih memberikan pelatihan kepada perempuan-perempuan yang ada di Indonesia untuk membangun ekonomi rumah tangga. Kita kembali ke tahun 98 pada saat itu apa sih istilahnya itu? Krisis moneter tahun 98. Itu yang membangkitkan ekonomi Indonesia itu justru dari para UMKM ini, justru dari para usaha-usaha yang ada di rumah tangga. Makanya ekonomi Indonesia itu bisa bangkit. Dan saya juga yakin bahwa di masa pandemi ini, walaupun dengan tingkat yang katanya PPKM level 4 beralih ke level 3, dengan memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, ekonomi rumah tangga akan bangkit. Insya Allah ekonomi Indonesia juga bangkit. Ya sih Kak, berarti untuk ekonomi sekarang untuk Indonesia berarti perempuan memiliki peran yang besar untuk ekonomi Indonesia dan khususnya untuk Kota Jambi. Kembali ke IPMI nih Kak, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, yang di situ adalah mayoritas memang perempuan ya, dan seorang muslimah. Kalau untuk di dalam IPMI sendiri itu kan merupakan komunitas wadah lah bagi muslimah Indonesia. Kalau untuk di dalam IPMI sendiri, apa ada seperti kegiatan yang mengembangkan bakat pengusahanya, baru mungkin pengusaha yang baru mau masuk dan belajar bersama-sama untuk membesarkan dirinya dan membesarkan IPMI, itu apa ada kegiatan yang seperti itu Kak? Ada, itu yang tadi di segmen awal sudah saya sampaikan, itu yang namanya rumah ilmu. Di situ kita belajar, di situ kita juga diajarin yang tadi mulai dari teknik marketing marketing digital, karena sekarang kan zamannya semua udah digital. Kalau kita harus lah ya mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa kami ini perempuan, kami ini emak-emak yang udah tua, udah nggak bisa pakai handphone, tapi emak-emak zaman sekarang tuh emak-emak yang milenial. Mungkin awalnya mereka memang cuma bisa WA, kirim pesan dan segala macam, tapi di IPMI kita malah mendatangkan dari instruktur dari Shopee langsung, dari Shopee. Jadi udah mengajari bagaimana cara berjualan di marketplace kayak gitu. Sudah itu etika bisnis juga, etika bisnis. Jadi kita menyampaikan bahwa ini suatu produk, kita udah punya brand sendiri, terus bagaimana nanti tidak
misalnya ada satu brand yang udah naik daun duluan, udah terkenal gitu kan, tahu-tahu kita mengikuti brand dia cuma mengganti merek, itu juga kita bilangin bahwa sesuai dengan etika bisnisnya ini adalah nggak benar gitu. Jadi emang dari awal kita mengajari mereka bukan cuma sekedar mengajar dari sisi bisnisnya aja, tapi akhlaknya juga kembali ke dirinya masing-masing gitu kan, untuk agar bisnisnya bisa berjalan dengan lebih baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Kak Idayati Zainuddin. Tetap bersama saya di Seputar Perempuan.